Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iflo Abdan, NPM 2201010071 dengan kelas yaitu Pendidikan Agama Islam kelas G, mata kuliah Ushul Fikih dengan dosen pengampu yaitu Bapak Lutfi Zainuddin. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan terkait makalah dengan materi yaitu hukum ijtihad. Nantinya dalam penyampaian saya, materi yang saya sampaikan itu memiliki pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian ijtihad, kemudian dilanjut dengan pengertian hukum ijtihad. Selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi dari ijtihad, kemudian kriteria-kriteria seorang mujtahid, dan yang terakhir yaitu macam-macam hukum Islam. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu pengertian ijtihad. Apa sih itu ijtihad? Ijtihad sendiri berasal dari kata jahada dengan arti yaitu mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Namun pada intinya ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun Al-Hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang sangat matang. Itulah pengertian dari ijtihad. Kemudian yang kedua, pengertian dari hukum ijtihad. Mengenai hukum Islam adalah hukum ijtihad atau hukum Islam adalah sebuah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama, sehingga istilah hukum Islam mencerminkan konsep yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan konsep, sifat, dan fungsi hukum-hukum yang seperti biasa. Ini sangat berbeda. Dengan demikian, hukum ijtihad adalah mengerahkan segenap upaya untuk menemukan hukum suatu secara rinci. Ijtihad juga merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Al-Hadis, ijma, dan qiyas. Ijtihad merupakan salah satu bagian dari semua itu. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari ijtihad. Fungsi ijtihad memiliki tiga fungsi. Yang pertama yaitu terciptanya suatu keputusan antara para ulama dan para ahli agama untuk untuk mencegah kemudharatan dalam penyelesaian suatu perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadis. Fungsi yang kedua yaitu tersepakatinya suatu keputusan dari hasil ijtihad yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu dapat ditetapkannya hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atas pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syariat berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu bentuk-bentuk ijtihad. Yang pertama, bentuk-bentuk ijtihad yang pertama yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama untuk menetapkan hukum agama berdasarkan Al-Quran dan Hadis dalam perkara yang terjadi. Kemudian yang kedua yaitu qiyas, yaitu menggabungkan atau menyamakan, artinya menetapkan hukum dalam suatu perkara yang baru yang belum pernah masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah, yaitu cara penetapan hukum yang berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Yang keempat yaitu sudud zariyah, yaitu memutuskan suatu yang mubah, makruh atau haram demi kepentingan umat. Yang kelima yaitu istishab, yaitu tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai ada alasan yang mengubahnya. Yang keenam, uruf, yaitu pengertiannya adalah tindakan dalam menentukan masih bolehkah adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat
dapat berjalan selama tidak bertentangan dengan aturan prinsip Al-Quran dan hadis. Yang ketujuh yaitu istihsan, yaitu tindakan dengan meninggalkan suatu hukum kepada hukum lainnya disebabkan adanya suatu dalil syara yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Kemudian yang kelima yaitu macam-macam hukum Islam. Yang pertama, wajib. Ulama sendiri memberikan banyak pengertian mengenai hukum yang wajib. Ada yang menentangkan yaitu wajib adalah suatu ketentuan agama yang harus dikerjakan, dan kalau jika tidak dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Ada yang berpendapat juga yaitu suatu ketentuan jika ditinggalkan mendapatkan azab. Yang kedua yaitu sunnah, yaitu suatu perbuatan jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Yang ketiga yaitu haram, itu suatu larangan dari agama yang tidak boleh dikerjakan. Apabila dikerjakan maka akan mendapatkan dosa. Yang keempat yaitu makruh, yaitu suatu ketentuan larangan yang lebih baik tidak dikerjakan daripada dilakukan. Kemudian yang kelima yaitu mubah. Mubah sendiri memiliki arti boleh, yaitu dibolehkan atau seringkali juga disebut dengan halal. Kemudian materi yang terakhir yaitu kriteria seorang mujtahid. Untuk menjadi seorang mujtahid tentunya harus memiliki ciri-ciri atau kriteria. Kriteria yang pertama yaitu syarat. Syarat yang pertama yaitu harus mengetahui Al-Quran. Seorang mujtahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. Karena barang siapa yang tidak mengerti Al-Quran, itu sudah tentu ia tidak mengerti syariat Islam secara utuh. Dalam mengetahui Al-Quran, dia juga harus mengetahui asbabun nuzul, mengetahui sebab turunnya ayat, termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran. Sebab dengan mengetahui sebab-sebab turunnya ayat akan memberi analisis untuk memahami maksud diturunkannya teks Quran tersebut kepada manusia. Dalam memahami Al-Quran dia juga harus mengetahui nasikh dan mansukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikhkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. Syarat yang kedua yaitu mengetahui sunnah. Syarat mujtahid selanjutnya adalah ia harus mengetahui sunnah, yaitu segala ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mengetahui ilmu diroyah hadis, ilmu diroyah menurut Al-Ghazali sendiri adalah mengetahui riwayat dan memisahkan hadis yang sahih dari yang rusak dan hadis yang bisa diterima dari hadis yang ditolak. Yang ketiga yaitu mengetahui bahasa Arab. Mengetahui bahasa Arab dalam rangka agar penguasaannya pada objek kajian lebih mendalam. Hal ini tidak lepas dari bahwa teks otoritatif Islam itu diturunkan menggunakan bahasa Arab. Yang keempat yaitu mengetahui tempat-tempat ijma'. Bagi seorang mujtahid harus mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama sehingga tidak terjerumus memberi fatwa yang bertentangan dengan hasil ijma'. Kemudian selanjutnya yaitu mengetahui usul fikih, yaitu suatu ilmu yang telah diciptakan oleh para fuqaha untuk meletakkan kaidah-kaidah dan cara untuk mengambil istimbat hukum dari nas dan mencocokkan cara pengambilan hukum yang tidak ada nas hukumnya. Selanjutnya yang poin F yaitu mengetahui maksud dan tujuan syariah. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Kemudian harus mengenal manusia dan kehidupan sekitarnya. Seorang mujtahid harus mengetahui tentang keadaan zamannya, masyarakatnya, problematikanya, aliran ideologinya, politiknya, agamanya, dan mengenal hubungan masyarakatnya. Karena dengan masyarakat lain serta sejauh mana interaksi yang terjadi itu sangat penting terkait dengan pembentukan seorang ijtihad, sebuah ijtihad. Kemudian yang
Selanjutnya yaitu bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah diformulasikan oleh mujtahid benar-benar profesional karena memiliki sifat yang adil, jauh dari kepentingan politik dalam istinbat hukumnya. Kemudian yang terakhir yaitu ketentuan-ketentuan yang masih menjadi pertentangan atau diperselisihkan, yaitu mengenai harus paham atau tidaknya terkait ilmu usuluddin, ilmu mantik, dan mengetahui cabang-cabang fikih yang lainnya. Jadi kesimpulannya teman-teman, ijtihad sendiri adalah sebuah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dengan berbagai metode yang ditetapkan beserta syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menggali dan mengetahui hukum Islam untuk kemudian diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ijtihad dilakukan adalah upaya pemenuhan kebutuhan akan hukum karena permasalahan manusia semakin hari yang semakin kompleks, di mana membutuhkan hukum Islam sebagai solusi terhadap problematika tersebut. Jenis-jenis ijtihad sendiri ada banyak, di antaranya yaitu ijma', qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istihbab, sya'ruman qalbana, uraf, dan masih banyak lagi lainnya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Apabila apa yang saya sampaikan terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.